penerangan sudah cuy. Lah di sini dulu jembatannya sekitar 2004 itu nggak seperti ini cuy. Sekarang sudah direnovasi nih cuy. Di sini cuy. Nah, ini jembatan ini kecil cuy. Nah, jadi duduk di sini jam setengah 1 malam. Suasana mulai ada berkabut, tapi kabutnya nggak terlalu tebal cuy. Gua berani nih cuy, karena emang sekitar ini masih jam 9. Tapi kalau sekitar sudah jam 1 malam di sini sudah mulai sepi cuy. Tiungan. Yo kembali lagi cuy di channel gue cuy, Ipung Blast. Oke cuy, untuk malam ini konten gue emang agak sedikit berbeda cuy. Biasanya gue sering cover lagu, tapi untuk kali ini konten gue berhubungan dengan makhluk halus cuy, makhluk astral. Mungkin gak apa-apa cuy, tapi di sini ada hubungannya cuy, ada hubungannya. Karena mungkin teman-teman sudah tahu bahwa gue adalah seorang musisi yang kadang manggung ke sono kemari dan pulang malam sampai larut sekali cuy. Kadang-kadang di atas jam 12 malam cuy. Jadi ketika gua pulang dari waktu manggung itu cuy, gua sering melihat penampakan bahkan 3 kali. Makanya gua pilih jalur ini untuk buat konten gue cuy. Jadi gua penasaran, terinspirasi oleh perjalanan gue sendiri. Jadi gue ingin buat konten, mungkin siapa tahu untuk saat-saat ini sesuatu yang sudah pernah gue temui bisa ketangkap kamera gue cuy. Oke cuy, memang sedikit aneh cuy, tapi ya namanya hiburan cuy ya, seperti inilah cuy ya. Oke, untuk teman-teman dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan ketika hendak melakukan perjalanan, teman-teman baik yang ada di luar kota ataupun di dalam kota, kita harus selalu senantiasa waspada cuy ya, karena cuaca sekarang lagi ekstrim cuy, sangat ekstrim cuaca hari ini sekarang cuy. Banyak pohon tumbang juga di jalan, terus banjir juga, longsor cuy. Semoga kita semua diberikan keselamatan, juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Oke cuy, untuk teman-teman yang suka horor dan juga suka jalur-jalur mistis cuy, terus ikuti channel gue cuy ya. Dan supaya channel gue terus berkembang, jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya cuy. Aduh, gimana ngomongnya gue cuy, agar biar gue lebih semangat lagi cuy untuk mencari konten-konten yang lebih menarik dan juga lebih berbau mistis cuy. Oke, berapa menit ke depan kita akan ngoceh gak jelas bareng gua cuy. Oke cuy, gini cuy, gua punya cerita menarik nih cuy ya. Di jalur ini, jalur yang biasa gua lewati tiap malam sepulangnya habis manggung, gua sering lewat sini cuy. Karena emang job gua emang di area Bondowoso dan sekitarnya. Pada waktu itu memang di sini ini ada ini cuy, memang marak di warga sini bahwa di sini ada satu yang lagi viral cuy, bahwa di tengah malam itu katanya banyak orang melihat sesosok wanita bergaun kuning cuy, yang duduk di tepi jalan kadang-kadang seperti itu, tapi cuma tempatnya kadang-kadang berpindah-pindah cuy. Dan pada waktu itu gua sempat diceritain oleh tetangga gue, tapi gue itu antara percaya dan tidak cuy ya. Cuma gue percaya bahwa makhluk astral itu memang ada, seperti itu cuy. Dan kebetulan di jalur ini dulunya tahun sekitar 90-an cuy. Kok ada suara apa ya? Sekitar tahun 90-an di sini memang ada ini cuy, ada tragedi cuy, pembunuhan, korban mutilasi yang motifnya gue juga nggak tahu ya cuy ya. Dan korbannya itu kalau nggak keliru, seingat saya cuy ya, itu adalah seorang pedagang jamu keliling seperti itu cuy. Jadi pada waktu itu suasana di sini nggak seperti sekarang cuy. Sekarang sudah banyak banyak penerangan, juga mobil juga sudah pada ramai. Tapi kalau dulu di sini sangat sepi sekali cuy. Dan bahkan melihat sesuatu penampakan di jalur yang sebentar lagi akan kita eksplor cuy,
sekitar tahun 2004 kemarin cuy, sudah agak lama cuy ya. Nah, bahkan 3 kali gue cuy melihat penampakan di situ cuy, tapi itu gak mengganggu sih cuy, cuma melihat sesuatu yang aneh aja cuy, sosok wanita. Dan itu yang sudah viral di masyarakat, bahwa di sono itu, di tempat itu, lintasan itu cuy, ada wanita pakai bergaun kuning duduk di tepian begitu cuy. Tapi sekitar jam 1 malam, di atasnya jam 12 gitu. Dan gue saat ini sekarang sudah menunjukkan jam 9 cuy, jadi nggak terlalu malam-malam juga cuy ya. Jadi gue penasaran banget cuy gitu, namanya penasaran cuy ya. Oke, gini cuy, ceritanya gini cuy, gue punya cerita menarik cuy ya. Jadi gue memang mau ambil pertama vlog gue tentang cerita-cerita mistis, gue akan awali di jalur ini cuy, yaitu jalur 48 49 cuy, yang memang angker banget jalannya cuy. Jadi kalau memang jam-jam segini memang mesti rame cuy, banyak motor juga, mobil. Tapi kalau sudah di atas jam 11, 12 sampai jam 2 di sini sepi banget cuy, bener. Apalagi kalau sudah habis hujan pasti kabutnya turun gitu. Jadi memang menambah keangkeran lintasan ini cuy. Oke, gue punya cerita gini cuy. Tahun 2004 kemarin ya, gue sempat melihat sesuatu di sini cuy. Itu kejadiannya begini, gue habis latihan cuy, karena gue ingin mengisi acara tahun baruan 2005, penutupan awal 2005 cuy. Gue gladi bersih sampai dari pagi sampai larut malam. Nah, dan kebetulan pada waktu itu gue ada teman cuy yang selalu ngikut gue cuy. Setelahnya itu cuy, gue pulang, kok gue bangkai cuy. Sekarang masih ini cuy, masih agak ramai cuy. Kita lanjut ya. Habis itu cuy, gua pulang bersama temen gua. Biasanya di jalan gua sama temen itu ngoceh gitu cuy, ngomong di jalan gitu. Cuman pada waktu itu gua diem aja sama temen. Apa mungkin karena gua sama temen itu sama-sama capek gitu ya, akhirnya kita diem-dieman aja. Dan pada waktu itu gua bawa motor Sogut cuy, dan pada waktu itu juga suasana habis hujan cuy, berkabut tapi nggak terlalu tebal kabutnya sih. Suasana emang sangat dingin sekali cuy pada waktu itu. Oke cuy, ketika gua hendak melewati jalur itu cuy, yaitu jalur PAL 8 PAL 9 yang memang terkesan angker juga sih, terjadi kecelakaan di situ cuy. Gua ini cuy, kalau lagi gua ceritain cuy. Bentar, gue tunjukin tempatnya cuy. Ini cuy, kita sudah mulai memasuki area PAL 8 PAL 9 cuy. Di sini kita melewati beberapa ladang warga di sini cuy. Memang nggak terlalu jauh sih cuy, cuma memang lokasinya agak ini cuy, memang agak angker gitu. Cuma sekarang sudah ada penerangan, jadi sudah mulai berkurang. Kalau tahun 2004 kemarin memang tidak ada penerangan apa-apa sama sekali cuy. Jadi sangat gelap cuy. Jadi untuk keamanan begal, jadi ketika hendak melintas di sini kita harus menghidupkan litik kanan. Nah, seperti ini cuy. Seperti ini. Jadi itu berarti sudah menandakan bahwa kita kenal gitu katanya cuy ya, tapi kebenarannya gue juga nggak tahu, karena selama gue lewat di sini aman-aman saja cuy, nggak ada begal-begal gitu. Tapi kalau penampakan gue 3 kali cuy, sumpah cuy. Ini cerita mistis gue yang pertama cuy. Gue terus lewat sini cuy, ini jalurnya sudah cuy ya, gue pelan-pelan di sini. Ini kita masuki area PAL 8 cuy, ini PAL 8 cuy. Agak sepi cuy, tapi kalau jam-jam segini ini masih banyak ini ya yang melintas cuy. Sedangkan gua waktu itu ini PAL 8 cuy. Nah, itu di sini cuy. Kayaknya ini lintasan gua cuy. Jadi hampir tiap malam gua melintas di sini cuy. Jam 12, jam 1, jam 2 sudah mulai sepi cuy. Jadi kalau sudah jam 2 ke bawah itu sudah mulai ada rame sudah cuy, ada ini
para pedagang sayur yang hendak pulang ke pasar bosor cuy. Dan pada waktu itu gue terus lewat sini cuy. Kita jarang ngomong sama teman gua. Kita nggak ngomong sudah gitu, mungkin karena pada waktu cuaca dingin. Terus kita juga sudah mulai capek gitu, harian gladi bersih gitu cuy. Ini barusan part 8 cuy, ntar lagi ini part 9. Di part 9 ini sedikit rame cuy, ada pertigaan yang arah ke Tanjak Kembar gitu cuy. Ada arah ke Tanjak Kembar, di situ mulai agak rame, tapi setelah turunnya ke bawah itu cuy sudah mulai sepi sekali cuy, sampai ke daerah Jambi Wungu sana, sangat jauh cuy. Jadi kalau dari part 8 ini sepinya nggak seberapa. Dan penampakan yang gue lihat, penampakannya di setelahnya part 9 cuy. Ntar lagi gue tunjukin tempatnya cuy. Sebenarnya gue juga suka cuy explore hal-hal kayak gini cuy. Saya juga suka sebenarnya. Nah, ini area Pal 9 cuy. Jadi sering terjadi kecelakaan. Kemarin juga kecelakaan di sini cuy, meninggal sering sekali di sini cuy. Nah, ini sudah ramai di sini cuy. Cuma satu lingkungan ini aja. Nah, setelah di sini cuy, ini sudah sepi cuy. Sekarang masih mending cuy, ya ada lampu penerangan jalan. Kalau dulu ini gelap cuy, bukan main. Ini cuy, kita diam-diaman aja di sini dengan teman gua. Ceritanya ya cuy ya, kita diam-diaman aja. Dan setelah itu cuy, gua ketika hendak melintas di jembatan kecil itu, gua melihat wanita pakai gaun kuning cuy. Dia duduk di jembatan itu bawa sebuah kotak cuy. Sekitar jam setengah 2 malam. Pada waktu itu habis hujan dan berkabut. Jadi perasaan gua itu, ini wanita bener atau emang wanita jadi-jadian, begitu pikir gue cuy. Karena logikanya begini cuy, seandainya wanita itu memang orang biasa gitu cuy, yang hendak mau bepergian atau apa, mau nungguin apa cuy. Kalau jam-jam setengah 2 kan otomatis di sini sudah nggak ada angkutan umum cuy. Sedangkan bus kota di sini cuy, terakhir dari Surabaya itu sekitar jam 3 cuy. Jadi masuknya ke sini jam 1 malam, itu pun arah Bondowoso. Sedangkan kalau dari arah Bondowoso ke Surabaya itu terakhir itu jam 11 cuy. Jadi mustahil kalau memang si wanita itu lagi nungguin bis begitu cuy. Dan yang kedua, umpama wanita itu lagi pacaran, lagi nungguin cowoknya, ngapain juga tengah malam cuy? Kan bisa habis maghrib atau apa? Kan sedikit aneh cuy ya. Memang aneh. Kemarin juga terjadi kecelakaan di sini cuy, dengan ambulans. Motor dengan bulan juga meninggal juga di sini. Cuma ini tuh, ini udah agak merinding. Cuma ini banyak motor lewat, nggak terlalu sehat. Lah ini jembatannya cuy, di depan ini cuy. Nah ini, kita berhenti sejenak di sini. Sekarang banyak penerangan sudah cuy. Lah di sini, dulu jembatannya sekitar 2004 tuh nggak seperti ini cuy. Sekarang sudah direnovasi nih cuy, di sini cuy. Nah ini jembatan ini kecil cuy. Jadi duduk di sini jam setengah 1 malam, suasana mulai ada berkabut, tapi kabutnya nggak terlalu tebal cuy. Gua berani nih cuy, karena memang sekitar ini masih jam 9. Tapi kalau sekitar sudah jam 1 malam di sini sudah mulai sepi cuy. Duduk di sebelah sini cuy ya. Kita lanjut. Ketika gua melihat tuh si cewek aja, ketika setelah gua melihat si cewek, gua diem cuy. Terus setelah melewati ini cuy, setelah nyampe di sini, gue ngomong sama teman gue, bro, barusan kamu lihat sesuatu nggak bro? Gue ngomong gitu, iya bro, katanya, cewek pakai gaun kuning katanya sebelah kiri. Loh, kamu tahu? Nah gitu kan sama gue bro, cuy. Loh, kalau situ tahu kenapa nggak cerita sama gue? Ya karena cuy, saya takut, situnya takut bro, bilang gitu. Berarti sama bro cuy. Jadi gua sengaja menutupi bahwa gua melihat sosok wanita yang misterius gitu cuy. Jadi biar teman gua nggak takut, pikir gua seperti itu.
kebalikannya teman gue juga begitu pikirannya sama gue cuy. Jadi kita main umpet-umpetan gitu loh cuy, jadi biar sama-sama nggak ketakutan gitu, makanya kita diem. Itu pengalaman gue yang pertama cuy di situ. Terus pengalaman gue yang kedua cuy, habis manggung juga cuy, gue bersama teman gue, gue sama-sama bawa motor, berhenti, gue sama-sama bawa motor. Tapi gue pada waktu ditawarin nginep, kamu nggak nginep aja mas gitu, ini sudah larut malam, sudah jam 1 katanya. Gak usah, sudah aku saya sudah terbiasa pulang malam. Akhirnya ya sudah, hati-hati, saya pulang bro, cuy, piye cuy. Akhirnya gue pulang, maksakan diri karena memang gue sudah terbiasa melintas di jalur ini. Memang setibanya di Pal 8 tadi yang sudah saya ceritakan, gue tuh merasa ketakutan gitu cuy, merasa ketakutan gitu. Ada apa gitu, perasaan tuh nggak enak gitu, kayak mau balik tapi sudah terkandung di pertengahan gitu. Ya sudahlah, gue terus pulang aja. Akhirnya gue pulang terus, memaksakan diri pulang. Terus ya, sesampainya di sini cuy, setibanya di hutan alas di depan sana, di depan itu dulunya ada hutan jati cuy. Jarak kalau misalnya ditempuh dengan jarak itu sekitar 500-600 meter seperti itu cuy. Jadi nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Cuma kanan kiri itu pohon jati full itu cuy. Setibanya di sana, di pohon jati itu sekarang sudah ditebang, sudah ditebang, sudah penanaman kembali sekarang. Setibanya di sana, gue penasaran, ada wanita menangis cuy. Ya, menangis sangat jelas ke telinga gue. Gue berhenti. Ada orang menangis, pikir gue mungkin takut wanita itu lagi dirampok atau mau diperkosa atau apa. Gue niat nolongin, dan pada waktu itu malam Jumat sih. Gue habis acaranya manggung di rumah rekan gue juga, posisi juga di Tegal Batu sana, persis malam Jumat. Gue memang perasaan gak enak ketika gue udah ditawarin nginep sama teman gue, tapi gue maksakan pulang. Jadi setibanya ini di hutan ini ada, ini cuy, hati-hati juga cuy, ini banyak solar kalau hendak melintas di sini cuy. Di hutan ini pas ada suara wanita menangis sangat nyaring cuy. Terus setelah itu gue perhatikan, gue dengerin, gue simak tangisan itu. Oh ternyata yang menangis ada di ini, di dalam pohon jati, maksudnya di dalam hutan itu cuy. Kalau di dalam pohon jati kan ulat itu kan ulat cuy ya, di dalam hutan maksud gue cuy. Akhirnya gue pada waktu itu bawa motor semes, bawa motor butut cuy, juga lampunya nggak terlalu terang juga cuy, tapi gue bawa gitar, bawa efek juga. Aduh, karena gue ingin niat nolong, akhirnya gue masuk cuy, masuk sekitar 5 meter, masuk 5 meter ke dalam hutan, sekitar 10 meter lah masuk ke dalam. Kok tangisan tuh semakin jauh gitu, semakin jauh masuk ke dalam gitu cuy. Terus gue kejar ke dalam, takutnya dia tuh minta tolong atau apa, gue mau nolongin gitu cuy. Maksud gue seperti itu. Gue lupa, nggak kepikiran bahwa itu malam Jumat, dan gue juga lupa kalau gue itu sudah masuk ke dalam hutan sangat jauh sekali cuy. Kok seakan-akan tangisan itu gue kejar semakin jauh, gue baru sadar cuy. Gue noleh ke belakang, aduh aku berinding cuy kalau ingat cuy, kalau Jumat itu cuy. Gue baru sadar, gue sekarang sudah ada di tengah hutan jati ini. Menoleh ke belakang sudah jauh nih, jalan aspal yang sudah gitu. Akhirnya gua putar balik cuy, gua tancap gas, gua keluar cuy, berusaha keluar cuy. Ini kejadiannya di sini cuy. Nah di sini gua mendengar tangisannya itu. Terus gua semakin nyaring, terus pelan-pelan gua ke sini cuy. Jam 1 malam. Lah di depan ini, ya, lah gua masuk, ini ada jalan di sini. Nah di sini cuy. Gua masuk di sini cuy. Terus ke dalam sana ada jalan setapak. Gue baru ingat, akhirnya gue keluar cuy. Aduh ampun, gue baru sadar cuy, kayaknya emang gue kayak semacam terhipnotis. Ini kanan kiri nih hutan jati cuy. Akhirnya gue pulang, setibanya di rumah gue langsung kontak teman gue yang pas setelah itu kan kebetulan daerah sini teman gue banyak cuy. Paginya gue main, terus gue cerita bahwa tadi malam
gue habis manggung, nyampe di sini ada suara wanita nangis. Setelah gue cerita sama warga, ternyata katanya teman-teman gue di sana, kalau ada wanita nangis itu jangan dikejar, itu emang sering seperti itu. Tiap kali belum kuat emang nangis. Itu memang semacam kuntilanak atau begitu, begitu katanya cuy. Kata teman-teman gue, aduh merinding gue cuy. Semakin dikejar tuh, udah gitu niat gue mau nolong gitu. Mungkin itu cerita misteri gue cuy ya. Untuk vlog pertama kita sedikit ini cuy ya, bagi-bagi cerita-cerita mistis lah cuy ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang selalu ngikuti konten saya, di share sebanyak-banyaknya agar konten gue semakin ini cuy, semakin berkembang dan gue semakin bersemangat lagi untuk mencari konten-konten yang lebih menarik lagi cuy. Oke cuy, mungkin sebegitu dulu video dari gua. Terima kasih dan selamat jumpa lagi di channel-channel gua berikutnya cuy. Tentunya bersama gua Ipung Blast dengan konten-konten yang lebih menarik dan lebih misteri lagi cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.